Bro, lu mau keren kayak gua, lu mau percaya diri kayak gua, lu mau ganteng kayak gua. Kalau yang terakhir nggak bisa sih, tapi kalau yang pertama dan kedua bisa kok. Rahasia gua adalah, gua nggak peduli pendapat orang lain. Komentar-komentar hater, bah. Perasaan orang lain, bah, bah. Kritik dan saran yang konstruktif, bah, bah, bah. Bahkan, gua nggak peduli sama perasaan ibu gua sendiri. Bro, bentar. Lu nggak peduli sama perasaan ibu lu sendiri. Pasti ada hal lah yang lo harus peduliin. Ada batasannya lah bro, nggak gini caranya. Ya emang kenapa bro? Kan ini hidup gua. Buat apa gua dengerin perkataan orang lain? Only God can judge me, baby. Iya tahu bro. Tapi kan ada cara yang benernya gitu. Ada seninya gitu buat bersikap bodo amat. Jadi gini deh. Lu tahu nggak apa orang yang nggak peduli sama pemikiran orang lain namanya apa? Psikopat bro. Emang lu psikopat? Gue tanya. Ya enggak sih bro. Mungkin lu ada benernya juga ya. Menurut lu jadi ada cara yang bener? Bukan cara. Seni yang bener buat bersikap bodo amat gitu? Oh, ada pastinya bro. Makanya baca buku ini, Seni untuk Bersikap Bodo Amat oleh Mark Manson yang akan dibahas di video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Halo guys, nama gue Arya Suara. Di sini gue akan bantu kalian jadi produktif dan jadi versi terbaik diri kalian. Kalau kalian suka dengan konten gue, bisa cek video yang lainnya ya. So, let's get on to the video. Jadi hari ini gue akan bahas buku Mark Manson, yaitu Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Awalnya, gue kira buku ini lah tentang hidup seperti Larry lah, hidup bebas, hidup tanpa aturan gitu. Ternyata gue salah banget setelah gue baca buku ini. Buku ini ternyata sebalik dari nggak peduli apapun. Tapi buku ini sebenarnya mengajari apa yang sebenarnya kita peduliin dan apa yang sebenarnya nggak kita peduliin mestinya. Soalnya emang mustahil kita nggak peduli apa-apa. Kalau ada orang yang bilang gitu, antara dia psikopat atau nggak emang gaya-gayaan aja. So, jadi udah clear kan apa aja isi buku ini. Jadi gue pengen bedah buku ini sekarang ya. Yang pertama adalah jangan mencoba. Gue sering banget denger cita-cita teman gue yang mereka pengen jadi pengusaha lah, pengen jadi kaya, pengen jadi sukses, dan pengen jadi bahagia. Dan gue sebenarnya nggak terlalu suka dengan cita-cita seperti ini. Karena seakan-akan lo bilang ke diri lo sendiri kalau lo harus jadi pengusaha dulu buat jadi bahagia, lo harus sukses dulu, harus kaya dulu baru bahagia. Dan pengajaran kebahagiaan ini malah bikin kita nggak bahagia ironisnya. Jadi Mark Manson punya konsep yang dinamakan backwards law, yaitu di mana pengajaran hal positif adalah hal negatif dan penerimaan hal negatif adalah hal positif. Kalau kita ngejar kebahagiaan, itu nanam ke diri kita sendiri kalau bahwa kita nggak bahagia. Karena mengejar sesuatu memperkuat bahwa kita nggak punya hal itu. Simpelnya adalah semakin lo mau kaya, semakin terasa lo miskin. Semakin lo mau ganteng, semakin merasa lo jelek. Bentar bro, kalau kita nggak bisa ngejar kesuksesan atau kekayaan, jadi gimana cara dapetinnya bro? Oh, kayak tadi di backwards law bro, yang bilang kalau penerimaan hal negatif adalah hal positif. Coba lihat Muhammad Ali. Dia sukses karena dia latihan di gym berhari-hari, dia bangun pagi buat lari pagi, dia kerja keras setiap hari. Karena dia tahu hal negatif berujung ke hal positif. Kalau lo bisa menerima hal negatif, itu akan bawa lo jadi sukses. Yang kedua, kehidupan adalah penderitaan. Pernah kepikiran nggak? Kayaknya enak banget ya kalau kita lahir jadi pangeran Arab gitu, atau nggak jadi Rafathar gitu. Kelihatannya kayak hidup mereka nggak ada masalah gitu kan ya? Kehidupannya carefree gitu, semua yang mereka mau udah ada. Well, sebenarnya orang kaya ya juga menderita. Kenapa gue tahu ini? Karena ribuan tahun lalu juga ada yang kayak Rafathar. Dan begini ceritanya, dulu ada raja yang kaya raya banget. Terus dia punya anak. Saat anak itu lahir, raja ini bilang kalau anak ini nggak akan pernah merasakan penderitaan. Dia nggak akan pernah merasa lapar, merasa haus, merasa kesepian. Pokoknya raja ini akan memprovide apa aja yang dibutuhkan oleh anaknya. Dan pas anaknya udah gede, ya mungkin lo bisa nebak, ya anaknya jadi gitu lah. Dia nggak pernah merasa puas, dia nggak pernah bersyukur lah. Dia malah merasa sengsara di istananya yang gede. Padahal dia punya segalanya di istananya. Jadi suatu hari, dia pergi ke desa-desa. Dan dia kaget. Ternyata di desa-desa banyak penderitaan. Dia nggak pernah lihat orang lapar, dia nggak pernah lihat orang haus. Dia nggak pernah lihat orang gelandangan. Dan dia jadi realize bahwa dia sebenarnya nggak hidup di dunia nyata. Dia hidup di dunia yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Jadi suatu hari dia memutuskan bahwa dia harus lari dari istananya. Dan selama bertahun-tahun, dia hidup sebagai gelandangan. Untuk pertama kalinya dia merasakan kelaparan. Untuk pertama kalinya dia merasa kedinginan. Dan untuk pertama kalinya dia merasa kehausan. Tapi yang penting dari sini adalah dia menemukan pelajaran, yaitu kalau penderitaan itu nggak bisa dihindari. Orang kaya menderita dengan kekayaannya, orang miskin menderita dengan kemiskinannya. Jadi semua orang tidak bisa lari dari penderitaan. Jadi seharusnya kita tidak lari dari penderitaan, atau bertanya, kenapa sih hidup gue kayaknya menderita banget? Karena emang begitu hidup. Penderitaan. Tapi hanya dari penderitaan itulah kita bisa tumbuh dan berkembang. Kita bisa belajar dari kesalahan kita. Jadi kita udah nyimpulin bahwa penderitaan nggak bisa dihindarin. Apakah kita jadi pasrah aja gitu? Ya tentu aja enggak. Karena kita bisa milih penderitaan kita. Daripada kita nanya apa yang kita mau, lebih baik kita nanya apa sih penderitaan yang kita mau, apa sih penderitaan yang kita pilih. Karena sebenarnya kita dikasih pilihan terus. Misalnya lagi ujian, orang yang gagal dengan orang yang sukses di ujian,
dua-duanya menderita kan? Yang satu menderita karena dia udah belajar sampai malam, dan yang gagal menderita karena dia harus mengulang pelajarannya lagi. Jadi, kita bisa tanya ke diri kita sendiri, apa sih yang mau kita korbanin? Karena seringkali kita nggak bisa jawab pertanyaan itu. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Setiap lo kena masalah, setiap lo ada penderitaan, jangan pernah nyalahin orang lain. Walaupun itu memang salah dia, karena nggak ada gunanya lo nyalahin dia. Bisa dibilang naif kalau lo mengharap orang melakukan hal yang benar. Karena di luar sini banyak orang yang jahat, bro. Lo nggak bisa expect orang bakal baik terus. Misalkan motor lo kecolongan, tapi ternyata itu gara-gara lo ninggalin kuncinya itu. Bisa dibilang kalau malingnya itu salah 100%, dan mestinya dia dihukum. Tapi karena lo harus ngambil tanggung jawab, lo bakal nyalain ke diri lo sendiri. Kenapa gue nggak ngambil kuncinya itu? Jadi, setiap lo ada masalah atau halangan, salahin diri lo sendiri. Karena cuma itu yang bisa lo ubah. Selanjutnya adalah, kita nggak spesial. Ini adalah topik yang sangat menyerang gue. Saat gue baca topik ini, gue nggak spesial. Bukannya semua orang spesial. Bukannya semua orang bisa jadi sukses. Bukannya semua orang bisa kaya raya kalau misalkan mereka bekerja keras. Well, kata Mark Manson itu nggak bener. Tapi gue percaya kalau kita spesial di mata orang lain seperti teman-teman keluarga kita. Tapi kalau kita masuk konteks spesial dalam arti kita terbaik dalam segala hal, ya salah kan? Karena sebenarnya apa sih arti spesial? Kalau semua orang spesial, berarti nggak ada yang spesial kan? Jadi gini, gue ngomong ini bukan biar buat lo jadi spesimis gitu, biar bilang, oh gue nggak spesial. Nggak, gue ngomong ini biar lo nggak entitled. Karena gue pernah di posisi ini juga, dimana gue merasa diri gue spesial. Jadi setiap gue memulai hal baru, di mindset gue adalah, gue ini orang spesial. Jadi pastinya gue akan belajar ini lebih cepet kan? Ya ternyata gue nggak berbakat dalam hal ini. Dan itu malah bikin gue jadi nggak percaya diri. Dan jadi nyerah deh. Kalau kita bisa nanam mindset kalau kita orang yang biasa aja, kita malah bisa achieve hal yang lebih tinggi loh. Kita bakal improve terus. Kita bakal belajar terus gitu. Khabib Nurmagomedov pernah bilang, walaupun lu black belt, lo harus punya mindset sebagai white belt. Lo harus dengerin coach lu terus. Lo harus latihan terus. Lo nggak boleh telat. Ya tetap aja mindsetnya sama sebagai white belt. Mau sejago apapun lo. Dan mindset itu adalah yang bikin kenapa Khabib bisa juara. Dan gue yakin dengan mindset ini, hidup kita bisa jadi lebih baik. Jadi makasih guys yang udah nonton sampai ini, yang udah dengerin gue ngoceh dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan see you guys next time. Dadah!